bagian ketiga kita akan belajar tentang potensial gravitasi disimbolkan oleh V. Nah, satuannya itu adalah volt ya. Kemudian, potensial gravitasi ini dia bekerja pada sebuah titik dan juga tidak memiliki arah atau yang biasa kita sebut sebagai besaran skalar. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk potensial gravitasi itu adalah V sama dengan G dikali M per R. Nah, ini mirip dengan kuat medan gravitasi ya. Tapi bedanya nanti tidak memiliki arah. Nah, kita jabarkan jadi ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, kalau terhadap satu benda, misalkan ini adalah titik P, di sini ada benda 2 kilo dengan jarak 1 meter. Maka, untuk mencari VP, itu berarti G dikali masanya benda 2 kilo dibagi jaraknya adalah 1. Jadi didapatkan 2G. Jadi volt. Jadi tidak perlu kita memberikan arah seperti kuat medan gravitasi. Kemudian kondisi kedua, misalkan di antara dua benda. Jadi di sini ada A, kemudian di sini ada P, di sini ada B, kemudian jaraknya adalah 1 meter, di sini juga 1 meter, di sini 2 kilo, ini adalah 4 kilo. Maka kalau mau menghitung VP itu VA ditambah VB langsung, sehingga kita bisa tulis G masanya 2 per 1 ditambah G masanya adalah 4 per 1, jadi 2G ditambah dengan 4G. Ini misalkan kita bedakan ya. Di sini 2 meter. Berarti di sininya 2, maka hasilnya adalah 2G, totalnya adalah 4G volt. Kemudian misalkan bentuknya lebih dari 3 benda, dikelilingi lebih dari 3 benda. Di sini misalkan itu adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Nah, di sini adalah titik P-nya. Ini jaraknya 1 meter. Ini jaraknya 1 meter juga. Yang ini adalah 2 meter. Kemudian ini 2 kilo. Ini 4 kilo. Ini adalah 8 kilo. Misalkan ditanyakan adalah potensial P, itu berarti VA ditambah VB ditambah VC berarti G, kemudian masanya 2 per 1 ditambah G, VB nya adalah 4 per 1 ditambah G 8 per 2, sehingga didapatkan 2G tambah 4G tambah 4G, totalnya adalah 10G. Selanjutnya kita akan bahas tentang energi potensial gravitasi, biasa disingkat EP, satuannya adalah joule, dan dia termasuk besaran skalar, jadi tidak memiliki arah. Nah, dia itu bekerja pada muatan, jadi seperti gaya gravitasi. Kemudian untuk rumusnya sendiri di sini memang ada minusnya ya, mirip seperti gaya gravitasi tetapi ada minusnya. Oke, contohnya contoh 1 itu misalkan di sini ada muatan ada benda
jaraknya adalah 1 meter, ini 2 kilo, ini 4 kilo. Kalau yang ditanyakan adalah energi potensialnya, maka kita tinggal tulis minus G kali 2 kali 4 dibagi R1. Jadi nanti didapatkan min 8 G. Satuannya adalah Joule. Nah, selanjutnya ini misalkan ada 3 benda atau 3 muatan ya. Jadi energi potensial di A misalkan. Energi potensial A itu mendapat pengaruh dari muatan B sama muatan C. Jadi kita bisa tulis EP AB ditambah dengan EP AC. Kemudian kita jabarkan berarti minus G, A-nya adalah 16, B-nya adalah 12 dibagi jaraknya 6 ditambah min G, A-nya adalah 16, C-nya adalah 20 dibagi jarak dari A ke C adalah 8. Ini bisa kita coret, hasilnya 2, berarti min 32 G min bagi 2 ya, berarti 40 G sama dengan min 72 G Joule. Nah, ini hasilnya. Kemudian jika ada muatan lebih dari 1, itu ada yang namanya EP system. EP system itu misalkan jadi kayak ada 2 muatan yang saling berpengaruh. Di sini EP system terdiri dari EP AB, jadi muatan A dengan B, kemudian ditambah dengan muatan A dengan C, ditambah muatan AB, kemudian kan A dengan C ya. Oke, kemudian kalau yang B dengan A itu nggak usah ditulis karena sudah diwakilkan oleh AB, itu sama aja. Kemudian B dengan C, kemudian yang C dengan A sama kayak AC, C dengan B sama kayak EBC, jadi hanya ada 3. Nah, ini dinamakan EP system.